Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Hari ini mungkin anggap saja video terakhir pembelajaran dari submateri bilangan kompleks. Oke, sebagai materi terakhir yang kita pelajari adalah persamaan kuadrat bilangan kompleks. Nah, seperti itu. Mungkin kalian pernah mendengar persamaan kuadrat. Jadi pada persamaan kuadrat itu adalah materi saat kalian belajar di SMP, yang mana persamaan kuadrat itu belajar mencari faktor dan akar. Oke, sambil mengingat-ingat cara apa saja mencari faktor dan akar persamaan kuadrat, tentu saja yang paling fenomenal pernah kalian gunakan adalah rumus ABC. Oke, sekalian kita mengingat materi, Bapak tuliskan. Nah, berikut persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian rumus ABC-nya bisa kalian tulis X 1,2 min B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Nah, seperti itu. Bisa kalian ingat-ingat lagi pelajaran di SMP, karena rumus ini yang akan kita pergunakan untuk selanjutnya di pelajaran persamaan kuadrat bilangan kompleks tadi. Oke, kita coba dulu ya mengingat tentang persamaan kuadrat. Contoh sederhana, saham. Bapak hapus. X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, bagaimana mencari akar dari X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0? Kita pakai rumus ABC. Nah, dari sini kita lihat dulu A-nya berapa. A-nya adalah di depan X, A-nya ternyata 1, B-nya adalah 7, C-nya adalah 10. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ABC X 1,2. Nah, 1,2 ini merupakan indeks. Berarti nanti akar X-nya ada 2, X1 dan X2. Silakan substitusi min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Nah, min B nya berapa? Min B nya adalah min 7 positif negatif plus minus. Nah, B kuadratnya 7 kuadrat kurang 4, A nya berapa? 1, C nya berapa? 10. Substitusikan ya, 2 dikali buka kurung 1, 2A. Oke, masukkan min 7 positif negatif. Kita hitung yang dalam akar 7 kuadrat 49 kurang 4 kali 1 kali 10 40 dibagi 2. Nah, dari sini kita nemu apa? Dari sini kita nemu min 7 positif negatif 49 kurang 40 adalah akar 9 bagi 2. Nah, Bapak lanjutkan di sampingnya. Sehingga di sini kita nemu X1 kita ambil yang positif dulu. Min 7 tambah akar 9. Akar 9 itu bisa kita hitung. Nah, boleh kita tuliskan dulu dibagi 2. Berapa nih X1? Min 7 tambah 3 dibagi 2. Sehingga X1 nya bertemu min 7 tambah 3. Kalian berutang 7, kemudian bayarnya 3, menjadi min 4 bagi 2. Jadi X1 nya adalah min 2.
Nah, X1 kita menemukan hasilnya min 2. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian yang kedua. Ambil yang negatifnya, X2 sama dengan min 7 dikurang akar 9 tadi adalah 3. Nah, ini langsung Bapak tuliskan ya. Kemudian dibagi 2. Sehingga X2 namanya min 10 dibagi 2. X2 nya adalah min 5. Nah, silakan sambil diingat-ingat, ini adalah materi mencari akar persamaan kuadrat. Nah, kemungkinan kalian bisa mencoba mengingat-ingat persamaan kuadrat yang lain menggunakan rumus ABC. Sekarang, apa kaitannya rumus ABC yang ini yang akan kita pakai nanti di bilangan kompleks? Oke, karena kita belajar bilangan kompleks, jadi simbol yang dipakai bukan X atau Y lagi, tapi memakai Z. Oke, Bapak hapus. Persamaan kuadrat bilangan kompleks. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya dengan materi berikutnya. Oke, Bapak contohkan. Diketahui persamaan kuadrat bilangan kompleksnya adalah Z kuadrat ditambah 4Z ditambah 13 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, dari soal ini bentuknya sama seperti persamaan kuadrat, tapi simbolnya adalah Z. Dan kalian harus ingat bahwa Z adalah bilangan kompleks. Nah, sekarang kita lihat, ambil dari sini A-nya sama, A-nya kita ambil 1. Nah, jadi cara ngitungnya sama dengan persamaan kuadrat, cuma bedanya di sini memakai simbol Z. Dan kalian harus ingat bahwa Z adalah bilangan kompleks. B-nya berapa? B-nya ambil 4, C-nya adalah 13. Nah, jelas ya. Jadi ingat, A, B, C-nya sama seperti kalian mencari persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita tuliskan pakai rumus ABC. Jadi Z-nya Z1,2 seperti itu. Z1,2. Kemudian min B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Jadi rumus ABC-nya pun tidak berubah ya. Yang berubah adalah simbol di depannya. Nah, kita substitusi min B berarti min 4 tambah plus minus akar B kuadratnya adalah 4 kuadrat dikurang 4AC, A-nya adalah 1, C-nya adalah 13. Nah, seperti itu. Dibagi 2A. Jadi min 4-nya turun. Positif negatif. Nah, kita hitung bagian kurungan. 4 kuadrat 16. Nah, kemudian min 4 kali 13. Berarti dikurang 52. Dibagi 2A. 2 dikali 1. Nah, seperti itu. Sehingga kita bertemu min 4 positif negatif. Nah, di sini terlihat bilangan yang mengurangkan itu lebih kecil. 16 kurang 52. Sehingga hasilnya menjadi min 36 dibagi 2 kali 1 2. Nah, di sini kita bertemu min 36.
Padahal persamaan kuadrat itu akarnya harus positif, tapi ternyata di sini negatif. Nah, disinilah menjadi bilangan kompleks. Jadi Bapak tuliskan lagi Z1,2 sama dengan, kita lanjutkan di sini, min 4 positif negatif. Nah, berapa bilangan kompleks dari sini? Yang bisa diakarkan adalah 36. Jadi akar negatif 36 atau akar minus 36, karena ini dalam operasi boleh disebutkan min, berarti akar min 36 ini menjadi 6i. Nah, seperti itu dibagi 2. Nah, inilah bentuk kompleksnya. Jadi jangan kaget kalau melihat, oh berapa nih akarnya min 36. Jangan lupa kalian sudah belajar bilangan kompleks. Jadi kalau ketemu akar yang negatif atau akar yang minus dalam operasi, jadi kalian ubah dalam bentuk bilangan kompleksnya. Nah, akhirnya kita bertemu dua perpecahan akar. Jadi kita ambil dulu Z1 sama dengan min 4 ditambah 6i dibagi 2. Nah, bagaimana membagi ini? Membaginya sama-sama bagi 2. Jadi tidak bisa ya dijumlahkan min 4 dengan 6, tapi bagi masing-masing. Min 4-nya bagi 2, jadi min 2. Kemudian tambah 6-nya juga bagi 2, jadi 3i. Nah, Z1 sama dengan 2 tambah 3i. Ini bentuk 1. Kemudian Z2-nya adalah ambil yang pengurangnya, min 4 dikurang 6i dibagi 2. Sama ya, baginya harus masing-masing. Min 4 bagi 2, min 2. Kemudian kurang 6 bagi 2. Nah, seperti itu. Jadi Z2-nya sama dengan min 2 kurang 3i. Nah, jadi ada 2 buah akar Z. Seperti itu. Jadi ini lumayan panjang caranya, makanya ini sebagai materi terakhir dari bilangan kompleks. Oke, ini Bapak hapus, Bapak tuliskan bentuk-bentuk soal lainnya biar kalian coba mengerjakan. Berikut ada 3 soal. Silahkan kalian coba dengan cara yang sama, mencari persamaan kuadrat bilangan kompleks seperti sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.